Kopi. Anjing. Keren banget. Oke, ada atmosfer terbaru kali ini di podcast Rungka seperti biasanya. Tapi hari ini tidak seperti biasa karena podcast kali ini kita take tepat di tengah malam 5 Suro tahun penanggalan Jawa. Di tengah sekarang jam menunjukkan 1.56. Dibuka dengan sangat apik oleh dendangan suling dari Muhammad Iqbal Angketas Mania. Jadi podcast kali ini agak berbeda dengan seri-seri podcast seri-seri podcast sebelumnya, karena di podcast kali ini kita akan sangat serius, tidak ada bercandanya sedikit pun. Karena ini nyawa taruhannya. Ya, karena hari ini memang ada backing vokalnya. Backsound maksud saya. Jadi tema podcast kali ini adalah tentang hal mistis dan horor di sekitar kita. Ya, mungkin teman-teman ini sebelumnya kita perkenalkan diri dulu satu persatu masing-masing. Seperti biasa ada saya Farhan di sini. Ada saya Ardian. Dan tentunya kembali di Artworks. Dan saya Gua Letus. Saya Ozanil Hakim. Dan Masterpiece sang penyuling dari kahyangan titisan Dewi Kwan Im. Kita sambut. Siapa Anda? Saya Iqbal Angketas. Telah kedatangan tamu kita hari ini dari dunia yang berbeda. Ya, bagaimana nih mungkin teman-teman, karena tadi sudah diperkenalkan sedikit tentang tema kita malam ini. Bagaimana mungkin teman-teman mau menceritakan tentang kisah-kisah horor yang pernah teman-teman alami semuanya, atau yang sedang terjadi saat ini. Boleh juga mungkin ada yang indigo atau indihome sedang merasakan sesuatu yang tidak enak seperti yang meriah. yang meriah mungkin. Mual mencret. Dan sementara kita di sini mungkin di tempat lain ada yang sedang ketiduran. Oke, mungkin formatnya kali ini kita bakalan cerita satu-satu. Dari setiap kalian harus punya cerita horor. Yang tidak horor dan tidak menakutkan akan dipenjara. Sadis sekali. Oke, kita mulai dari Muhammad Nur Hadi terlebih dahulu. Silakan. Seperti horornya, seperti badan saya yang sedang meriang. Apa itu, hei? Serius dah. Ayo, serius. Ya, tampaknya malam ini sangat horor ya. Beberapa kali perasaan yang tidak enak. Ya, walaupun tidak pernah melihat sih hal-hal yang mistik, tetapi saya rasa beberapa menit yang lalu saya rasa seperti ada sesuatu gitu. Pas foto pun nampak sosok yang gak jelas gitu. Ya, berarti Anda percaya dengan hal mistis itu ada? Tidak percaya dong. Karena saya belum lihat. Jadi tidak percaya. Berarti Anda ingin membuktikan bahwasanya hal mistis itu ada? Sepertinya pengen lihat. Sepertinya tidak sih, tidak membuktikan, lebih ke bawa canda dalam kehidupan. Kalau dibuktikan nyatanya kelihatannya nggak asik sih, lebih ke serem. Jadi dibawa canda aja. Itu bukan cerita Mas, itu pendapat Anda. Mari cerita dong, ayo dong. Pengalaman mistik sih nggak ada. Oh, nggak ada, pulang. Silakan pulang. Cuma
pernah merasakan tapi belum pernah lihat. Suasana perasaan, suasana perasaan terbawa ke mistis itu. Tapi belum lihat yang aslinya. Semoga tidak sih. Lingsir wangi. Wangi coto langit Orang pintar minum tolak angin. Sopo orang iki kok jenenge wele kabeh. Kembali ke Oke, kembali ke konteks. Jadi silakan berikutnya Mas Fik, silakan. Oke, Malotus. berbicara tentang mistis, saya ingin menceritakan sesuatu hal yang pernah saya rasakan. Waktu itu lagi bulan puasa, jadi saya pulangnya jam-jam 4 subuh itu, pas mau buka puasa, makan sahur ya. Ya makan sahur. Jadi pas lewat depan tempat naruh karanda gitu, kayak gudang gitu kan. Jadi kemarin habis ada orang meninggal gitu. Mas, saya merinding sih mas. Ada apa nih? Jadi pas lewatnya saya sendiri pulang. Jadi pas waktu lewat saya melihat keranda. Tadi di dalam keranda itu kayak ada sosok berwarna putih. Tapi entah ya entah bukan gitu. Kain yang tersisa gitu. Tapi bukannya kalau puasa itu setan tuh nggak ada, Mas? Iya sih, saya percaya Akan hal itu. akan hal itu. Cuman entah memang halusinasi saya karena saya pulang sendiri, takut mungkin. Tapi saya merasakan memang ada sosok putih di dalam keranda itu. Kadang mungkin waktu di ketinggalan kain kafan atau kain-kain apa gitu ketinggalan, tapi pas warna putih. Tapi pas paginya saya ke situ lagi buat mastiin, tapi nggak ada, kosong. Oh ya mungkin itu adalah Casper yang lagi tidur. Bisa jadi ya Casper ya. Iya. Ada satu lagi sih, cerita agak mistis juga. Jadi saya punya tetangga yang habis musibah gitu, habis 7 hari gitu. Habis 7 hari, jadi saya sama adik saya lagi nonton TV. Itu jamnya udah larut malam. Jadi kan larut malam kan hening gitu. Jadi almarhum sosok yang sering lalu lalang dan suaranya tuh memang persis kayak suara almarhum itu. Saya pernah mendengarkan itu. Itu di rumah maksudnya dekat rumah saya, di lorong gitu. dia manggil atau gimana? Kayak gitu. Dan sama persis sih. Merinding sampai saya matikan TV terus tidur. Saking takutnya gitu. Makanya kalau dibilang tentang mistis antara percaya dan enggak, tapi saya pernah merasakan hal-hal seperti itu sih. Kalau melihat langsung sosok yang serem gitu, yang misal ada orang dengan muka yang rusak, kaki yang menggantung gitu, nggak pernah ya? Belum pernah. Kalau saya sendiri nggak pernah, tapi ada beberapa orang yang memang melihat sosok yang sama persis. Itu di kampung. Cuma saya nggak berani bilang siapa ya gitu, privasi aja. Entah itu makhluk apa, nggak tahu sih. Cuma intinya serem sih. Iya sih memang. Cuman kalau saya sendiri sih ya saya sih belum pernah juga sebenarnya. Cuman waktu kecil tuh memang saya tuh penakut.
penakut sekali itu. Bahkan dari kamar ke dapur aja kadang nggak berani. Tapi nggak tahu kenapa sekarang malah jadi orang yang nggak takut sama sekali. Saya sebenarnya bukan penakut, saya nggak takut sebenarnya. Cuman ketika Ketika kejadian tetap kejadian kayak gitu merinding, takut, bisa-bisa lari. Iya sih. Mungkin saya juga akan mengalami hal yang sama sih kalau ketemu, cuman sampai sekarang belum pernah aja. Kalian pernah nggak kayak main jelangkung gitu? Belum pernah. Cuman dulu Ojan mungkin pernah. mungkin Ojan Putar-putar koin, pernah nggak? Putar koin. Saya udah pernah nyoba putar koin gitu. Ya kalau jelangkung kan ada beberapa gitu. Ada yang model pakai tempurung tuh, yang langsung ditancapkan di Oh ya pernah liar kayaknya. kuburan gitu. Kalau itu sih saya nggak berani. Cuman kalau main koin udah pernah. Itu gimana tuh? Kalau menurut saya serem sih. Enggak, maksudnya permainannya tuh. Permainannya itu kan ada koin. Nah, kita taruhkan jari kita. Misalkan kita mainnya bertiga nih. Kita taruh jarinya di koin gitu. Terus kita putar sama-sama koinnya. Sampai koinnya memang gak kita Gerak putar sendiri. lagi, gerak sendiri. Berjalan gitu koin. Nah, entah perasaan mungkin kita nggak mutar, si kawan kita mutar, entah sih. Tapi dari kawan-kawan nggak mutar lagi sih katanya, tapi tetap berputar. Nah, gitu. Sampai 3 hari putaran dia. Nggak sampai 3 hari, nggak Sampai 3 minggu. nggak makan lah. Iya, Nah, kok saya ada dulu nih, iya Jan. nggak lama, 10 tahun lalu lah, nggak itu lama, 2 tahun lah. Dan itu cerita di WC kampus. Nah, jadi malam tuh ada acara kan, kebetulan saya pun panitia. Terus saencing kan, kok bahasa Banda aja saencing kan. Besok, sapi Emang kalau bahasa orang Sigli apa? kayaknya Iya. Beda ya. beda emang dikit. Habis itu kan ke WC kan, kok ajak kawan, kira kita apalah penakut, diajak juga kawan karena emang takut kan. Ke WC, kawan tunggu di luar. Nah, di WC nih kencing kayak biasa, buka celana, gitulah pokoknya kan. Pasti keluar alat. Di situ WC UIN ternyata agak remang-remang sunnah rasul, kayak tuh agak kuning-kuning gitu kan. Itu diam kencing kayak biasa 2 menit, lama emang kencing kan. Biasanya. Luar biasa. Ya, tapi memang ada penyakit. tapi ya emang kencing. Tipes nih. Saya kayak ada dengar suara bersin itu. Itu kan. Dosanya enggak? Bukan dosen. Saya yakin ini bukan dosen. Tetangga nggak? Si kawan pun udah lari ternyata. Iya. Jadi saya tinggal sendiri. Tiba-tiba kayak memaksa lihat lirik ke atas tembok sebelah kiri. Karena emang penasaran kali ya. Gitu. Saya lihat. Dan ternyata pewangi ruangan. Stella sama- Cing, ternyata pewangi ruangan gitu ya. Serem sih itu, serem. Serem. Serem pasti getak tadi sih gue. Ada satu lagi ini. Ini bukan pewangi ruangan, bukan sabun mandi juga, bukan sampo juga. Bukan. Makanya didengerin. Nah, waktu itu saya kan orang kampung gitu. Kalau milih pungut melinjo, tahu nggak kalian? Pungut melinjo. Ya. Pilih muling kalau bahasa Aceh. Nah, pungut melinjo tuh memang kebiasaan orang kampung. Kita yang anak-anak muda yang kadang ya nggak tahu mau kemana gitu kan, duit pun nggak punya, ya udah mungut melinjo gitu. Jadi kalau mungut melinjo tuh kita masuk ke dalam hutan-hutan, ya ada paya-payanya katanya. Jadi hari itu saya bawa api masih api jadul gitu, cuman udah ada kameranya. Saya tidak bisa sebut brand apa. Nah, gak bisa saya sebutkan brandnya. sorry. Ya, pokoknya api jadul lah, tapi udah ada kameranya.
Nah, lagi asiknya mungut melinjo, saya foto itu. Foto. Habis saya foto, saya lihat gitu. Biasa aja sih. Sekilas biasa aja. Terus saya edit. Edit kayak negatif itu, tau nggak? Ya, saya edit kayak negatif. Dan ternyata waktu saya zoom ada makhluk yang jelas. Enggak sih, enggak. Makhluknya tuh jelas. Ada 3 makhluknya. Di dekat saya foto ada 3 makhluknya jelas persis. Berbentuk wujud mukanya gitu. Tahu nggak gambar-gambaran setan gitu? Nah kayak gitulah. Ijo warnanya. Ada 3. Ada tangan, ada kaki, ada leher, lengkap lah. Tapi wujudnya tuh serem. 3 wujud itu, berbeda-beda posisinya. Itu asli, sampai saya perlihatkan ke kawan saya gitu kan. Ya katanya ini betul penampakan, bukan tuyul, makhluk lah bisa kita sebut. Serem sih. Nah dari kalian teman-teman ada nggak hal-hal yang memang patut diperbincangkan gitu, serius tentang hal mistis? Ada nggak? Dari Mr. Han ada nggak? Sebenarnya kalau ngalami langsung nggak pernah sih, cuman ada cerita dari nenek saya. Beliau emang sudah lumayan tua lah istilahnya. Beliau pernah lihat di depan rumah saya itu di depan pagar itu ada pas beliau nenek saya waktu itu pulang dari Nasah lah istilahnya. Habis pulang sholat Isya kalau nggak salah. Habis itu beliau pulang sendirian. Tiba-tiba kan pulang ngadep belakang tuh. Tiba-tiba kayak ada yang bukan kayak manggil, ada suara-suara gitu, suara kayak tanah digesek-gesek gitu. Garu-garu gitu. Beliau langsung lihat ke belakang kan. Ternyata nggak ada apa-apa emang. Terus beliau pulang, cuman sambil terus lihat ke belakang. Terus diceritain lah sama orang tuanya nenek saya. Kata orang tua nenek saya dulu emang ada salah satu orang sesepuh di daerah situ. Katanya emang beliau sudah lumpuh lah istilahnya. Sudah lumpuh, udah tua bangka. Cuman nggak ada yang karena beliau tinggal sendirian jadi nggak ada yang ngurus. Jadi pas selama hidupnya beliau tuh pergi kemana-mana pakai pelepah pinang, situ bahasa Indonesia, bahasa Acehnya. Situ. Oh itu yang tentang cerita Umpese ya? Ya. Umpese itu. Yang kakeknya Boyke ya? Bukan, itu bapak Anda. Ya. Saya pernah juga sih dengar cerita dari mamak saya gitu tentang Umpese itu. Kayak suster ngesot gitu ya, dia ngesot. Iya, kalau dalam bahasa perhantuan suster ngesot sih. Pasti susternya nggak dibayar kan? Tapi itu bukan suster yang kerja di rumah sakit, enggak. Itu emang warga sekitar emang. Warga sekitar. Itu dulu kalau orang pulang ngaji gitu kan, kan sering lalu lalang gitu, lewat jalan-jalan yang agak serem gitu, sering penampakan memang kayak gitu. Umpese itu memang hampir semua orang kampung kita tahu ya, Hana? Ya, emang kayak misteri di daerah kami emang salah satunya yang Umpese itu. Karena banyak orang yang ngalamin hal yang sama lah istilahnya. Bukan cuma satu orang. Istilahnya banyak kejadian.
Ya saya pertama dengar Umpeso itu hampir ketawa sih. Apalagi ngesot gitu kan, pakai pelepah pinang. Kayaknya lucu rasanya pakai pelepah pinang gitu kan. Kayak Mungkin dulu Paise emang orang pemain komedi ya. enggak sih itu pakai pelepah pinang itu kayak permainan waktu kami kecil. Nah, Itu karena zaman itu belum ada skateboard. ya belum ada skateboard, longboard segala macam, surfing kan. Jadi pakai pelepah pinang makanya. Ya laut memang agak jauh sih dari tempat kita. Tapi boleh sih diserang ke Paise, kasih referensi skateboard, longboard. Mungkin dia pengen coba juga kan. Iya. Bisa-bisa diundang di SG. Gimana kalau besok kita kirim ke rumah Anda? Boleh juga sih asik. Saya pernah berencana pengen ngangkat ke dalam lukisan tentang Pesi itu ya. Karena memang keren bisa dibilang itu. Jarang kita dengar cerita mistis yang namanya Pesi. Itu kayak sangat ikonik gitu ya. Ya, ikonik gitu. Kalau saya waktu di pesantren tuh ada yang paling bikin saya takut itu nenek yang lehernya panjang katanya. Itu panjangnya 1 meter. Oh, yang Cuman nenek saya itu lupa nanya. Itu panjangnya ke atas apa jatuh ke bawah? Iya. Cuman karena udah terlanjur takut dari itu, jadi udah tiap malam dia datang nggak ya malah ini. Itu waktu di pesantren. Cuman setelah selesai dari pesantren, mimpi masa pertama Anda. iya. Menarik. Nah, dari teman-teman pernah dengar nggak kayak hampir kayak dongeng sih itu. Kayak contoh Kamengtri, Jin Apuy, Gentut. Pernah dengar nggak kalian? Oh, ini kalau ini saya pernah lihat nih. Apa Jenapuy tadi? Kalau di tempat kami istilahnya apa istilahnya? Enggak bola apuy. Emang tiap daerah beda-beda namanya gitu. bolu piang. Iya, bolping. Hantu bolu piang. Iya, Nah, sama jadi berarti. itu saya pernah lihat tuh. Jadi kalau nggak salah di Selawah. Saya di mobil kan. Di mobil gitu lihat keluar dan kebetulan di samping tuh agak tanjakan. Agak bukit gitu pas di puncak bukitnya itu di kayak ada bola bulat gelantungan. Ada memang ada api ya itu. Kayak memang kayak api, cuman bulat aja gitu. Kalau orang bakar sampah nggak mungkin kayak bulat gitu kan. Dan maksudnya kalau dia memang di tempat itu, kalau kita di mobil kan udah lewat gitu aja. Iya. Cuman agak lama tuh. Agak lama sekitar 5 detik gitu. Kalau 5 detik kita enggak, kalau kita di mobil kalau benda di samping lewatnya langsung cepat dong. Iya, harusnya. iya. Ini kayak ngikutin sampai 5 detik gitu. Cuman jauh dia di atas bukit ini. Enggak takut sih, cuma penasarannya itu apa gitu. Kalau Gentut sendiri pernah dengar nggak? Pernah dengar. Nah, saya itu sebenarnya kalau ngomongin soal hantu-hantuan, nggak terlalu penasaran atau nggak terlalu yang kayak pengen tahu. Cuman kalau fenomena kayak Gentut, fenomena yang pokoknya benda-benda keramat itu yang selalu bikin saya kayak menarik dan bikin penasaran itu kayak karena Gentut itu kan berefek ke orang. Misal orang tiba-tiba ditemuin di atas pohon, katanya di maghrib gak pulang gini. dan anehnya biasanya di pohon yang nggak mungkin Jangkau. dipanjat. Dipanjat. Entah itu rantingnya kecil, entah dia pohon yang susah naiknya, Atau mungkin bisa tiba-tiba ada di atas gitu. Itu kan membingungkan gitu, kayak iya secara ilmiah nggak mungkin kalau kita bilang Allah itu nggak misal mengabaikan kejadian, mengabaikan Allah itu nggak ada tuh, tapi buktinya ada, orangnya udah ke atas pohon gitu. Nah itu agak sedikit ini sih, itu hal-hal kayak gitu
saya menarik tuh. Jadi di kampung saya juga ada. Sampai sekarang masih ada buktinya. Jadi ada namanya mate keramat. Kalau bahasa Indonesia itu batu keramat. Iya, jadi kampung saya itu kan satu kampung ada beberapa dusun. Nah, dusun tempat saya tinggal itu namanya dusun mate keramat. Karena ada sejarahnya. Dan masih ada sampai sekarang batu keramatnya itu. Udah disemen. Ya asik nih kalau ngomong keramat. Jadi Karena saya keramat warga. zaman dulu, bukan zaman dulu banget. Itu juga yang menariknya bukan zaman dulu banget. Masih orang yang ngalamin itu waktu saya kecil dia masih ada. Dia masih sehat-sehat. Jadi Zaman ini HP udah mulai pakai. enggak, belum. Masih pakai keyboard sih, Sebut aja zaman 90-an. di atas ayah saya gitu. Jadi bukan generasi, bahkan bukan generasi kakek saya, generasi di bawahnya itu. Jadi batu keramatnya itu saya lari Pindah-pindah gitu. lari kayak kambing gitu. Jadi orang ngejar buat nangkap. Apa memang isu dari orang-orang atau memang Nah, pernah lihat gitu? biasanya kan kalau urban legend kan biasanya diceritain turun temurun tuh. Tapi ini salah satu orang yang ngejar itu waktu saya kecil dia masih ada. Oh iya. Ini kayak urban Teti ya. Urban legend. Obat Teti. Ya. Itu legend juga tempat ini dia. Dan sampai sekarang masih ada. Kalau kalian ke kampung saya masih ada tuh batunya, udah di semen. Biar nggak lari. Ya, mungkin sekarang nggak di semen pun nggak lari lagi ya. Cuman itu agak aneh sih. Maksudnya Penasaran. dibilang nggak percaya ada Ada buktinya. buktinya gitu ya. Iya, cuman kalau di perkampungan hampir semua mungkin ada tempat-tempat keramat gitu ya. Termasuk di kampung saya ada juga tempat keramat. Ya, namanya Balai Cet Sadi gitu. Ada balai gitu. Balai itu dulunya dipergunakan untuk orang salat gitu. Nah, di situ ada pohon besar. Pohon kayak pohon beringin gitu ya. Ya, pohon beringin. Di situ tempat berkumpulnya bukan lutung, pernah tahu nggak lutung? Lutung. Iya, Kera. iya kera. Mungkin mereka asik neduh situ. Jadi banyak lah lutung bergantungan itu. Nah, yang keramatnya bukan lutungnya, Balainya. bukan balainya, tapi ada kuburan yang memang orang keramat gitu. Enggak, kalau itu sih Ada beberapa sih. lebih kayak aura aja sih. Cuman kalau ada Ada penampakan. iya, kalau itu kan kembali ke hantu-hantuan kalau menurut saya. Cuman kalau yang kayak contohnya ada beberapa cerita juga kayak Tambo dulu, tahu nggak? Tambo yang dipukul Beduk. beduk ya beduk. Kan ada beberapa cerita tuh yang beduk zaman dulu yang dia bisa pindah-pindah. Iya, kayak Gucci, pernah dengar nggak Oh Gucci? ya, Gucci ada di Merdu. Di Merdu juga ada. Di Merdu tuh Sendok. ada satu Sendok ikut tuh urung. ini ada satu masjid namanya Masjid Madinah. Itu dia adanya di Merdu. Dia kenapa namanya Masjid Madinah? Karena ada Gucci yang datang dari Madinah. Serius? Serius. Sampai sekarang masih ada Gucci-nya. Maksudnya yang kayak gitu tuh yang ada buktinya, itu yang bikin saya penasaran. Iya. Dan setelah dia pindah ke Merdu pun itu sempat hilang sekali. Dicariin sama warga, akhirnya ketemu entah di masjid mana lagi gitu. Nah, ada yang lebih kayaknya lebih ada serem, ada takutnya juga, segala macamnya lah. Pernah dengar nggak kalian balai yang memang kalau memang kita neduh di balai itu kita nggak boleh bicara jorok? Pernah dengar nggak kalian? Pernah nggak? Enggak sih. Enggak ya? Nah, itu ada di daerah kampung tetangga gitu. Itu kalau misalkan kita kan bisa pendatang atau memang neduh sebentar gitu. Itu kalau ngomong jorok itu langsung kita kayak sakit gitu. Tapi ada obatnya. Obatnya kita harus kenduri. Nah, harus kenduri. Misalkan potong kambing gitu.
buat orang kampung situ. Baru sakitnya sembuh. Tapi yang kalau ngomongin keramat, Itu terbukti kan ya sih terbukti. Tapi kalau ngomongin orang keramat, saya juga orang keramat. Keramat. Pokoknya keramat. Nama kampung saya Keramat. Tapi orangnya nggak keramat. Ada orangnya ada soleh, solihun. Tapi Anda keramat. Keramat, orang keramat. Tapi nggak keramat orangnya. Ya, ada satu lagi nih yang jadi misteri di tengah kita ini sekarang ini. Ada misteri hilangnya Bang Iqbal. Iya, yang tadi main suling. Yang main suling tiba-tiba Astaga. menghilang tanpa jejak. Serius. Sebenarnya mana dia ya? Itulah nggak tahu. Ini saya merinding nih. Saya juga Saya lihat. tadi. Serius. Cut. Dia memang ada sih. Dia ada. Ada di- isi dia. Ada Isi badannya Berisi. Tapi terakhir saya lihat dia buka celana. Hah? Itu terakhir saya lihat. Terus hilang. Tapi pas aku lihat lagi boker sih. Tadi dia di posisi sebelah sini. Kok tiba-tiba berubah? Tripod. Mungkin Nah, itu. Oh ya ini. Itu. Ini kutukan. Nih, sulingnya masih ada nih. Sulingnya masih ada tuh. Kembali lagi ke serem. Ngomongin soal jelangkung. Aku penasaran juga. Jelangkung dulu. Karena itu mungkin daerah orang mungkin ya. Ini masalah tripod dulu nih. Dari Ini kan satu contoh di mana kutukan itu digunakan. Jadi tripod Iqbal. Ya, ngapain orang kutuk orang jadi batu? Kan nggak bisa pakai. Kok dikutuk jadi emas bisa dijual. Bisa kan? Iya. Nah, itu Kenapa ya orang nggak kepikiran dulu ya? gitu. Kenapa dikutuk orang jadi berlian, mutiara? Kalau dikutuk jadi ikan pari gitu. Dikutuk jadi ikan pari. Itu adalah hoax terbesar Ya, saat Anda kecil. Saat Anda kecil dibilang Anak durhaka. kembali lagi ke hal yang serem. Nah, kalau anak itu nggak durhaka sih, anak itu soleh dan soleha. nah untuk kayak Ojan bilang tadi Kameng Tree. Pernah dengar nggak Jan Kameng Tree? Ada cerita nggak dari Ojan sendiri? Nah, saya itu Saya dengar sih, kami dari kecil tuh sering dengar Kamentri tapi belum tahu sosok Kamentri itu seperti apa. Saya pernah dengar dari beberapa orang Kameng Tree itu ada yang bilang kakinya 3, ada yang pernah bilang kepalanya 3. Tri lah. Pokoknya 3, nggak boleh 2, nggak boleh 1 gitu. Nah, ini Bisa dipecah nggak? ini pertanda orang zaman dulu tuh udah elit. Dia ngasih namanya Tri. sampai sekarang kartu tri. Nggak mau pakai kata-kata tradisional, internasional. Karena harganya murah. Kok katanya internasional tuh harganya lebih mahal. Ice tea 15.000, teh dingin 3.000. Ya, kampung saya aja monkey. Ya nggak? Nah, itu contohnya. Artinya memang orang zaman dulu udah elit. Apakah itu ada hubungannya dengan UFO? Itu saya masih heran. Karena UFO tuh singkatan atau apa itu sebenarnya? Ya, itu UFO itu singkatan dari unidentified object. Jadi itu objek yang belum teridentifikasi adanya. Jadi apapun itu Belum ada kejelasan maksudnya gimana? Iya. Gak gitu juga. Seperti pocong. Kenapa pocong ada di dunia? Kenapa nggak di luar angkasa, di UFO gitu dapat pocong? Kenapa nggak sini? Kenapa mestinya dia harus di dunia? Gak mungkin orang mereka nggak bisa buat pesawat. Emang bisa bikin pesawat, pocong? Sanggup? Anda tidak tahu kenapa pocong itu loncat-loncat. Karena dia datang dari bulan. Karena gravitasi ya. Iya, dia kena gravitasi, nggak bisa jalan dengan normal, dia harus loncat. Kan mesti kenapa juga mesti kakinya diikat? Kan bisa dilepasin pakai tangan. Pocong itu adalah bentuk jelmaan dari bagaimana seorang manusia dikebumikan. Di mana suatu saat Anda juga akan merasakan ada di posisi tersebut. Tapi tidak bisa meloncat lagi. Itu. Tapi tidak bisa meloncat, tapi bisa berdiri dan menggolek-golekan tanah. Apa sih Anda? Kembali lagi ke masalah yang mistis tradisional. Jelangkung. Aku penasaran juga. Kameng Tree udah, Cinapuy udah, Gentut udah.
Coming Tree udah, Jelangkung udah. Apa lagi ya? Jelangkung belum mas, bahas Jelangkung mas. Aku penasaran juga jangan. Karena kan aku dengar Jelangkung di film. Apakah itu dibuat-buatin apa? Emang ada gitu asli kenyataannya Jelangkung itu? Saya sendiri kan udah pernah jelasin tadi. Nah, kalau Jelangkung, saya udah nyoba Jelangkung yang koin, tapi saya merasakan kayaknya ada sih. Nah, itu kalau menurut saya itu pembawaan secara tidak sadar tubuh. Iya. Sehingga kita merasakan ada gitu, takut. Enggak, kan tadi jari gerak sendiri kan. Koin bergerak Koinnya sendiri, tapi mutar. ada jari kita di atas itu kan. Ada. Dia nggak gerak. Maksudnya dia gerak karena kita pegang. Iya. Benar nggak? Iya. Itu memang kita nggak sengaja menggerakkan jari kita, tapi itu adalah refleks secara tidak sadar oleh tubuh kita gitu. Menurut Ya sih, saya karena sih. mungkin gini juga karena pas main kan lebih ke fokus itu fokus sampai terbawa ke hal yang itu lebih terfokus juga. Bisa jadi. Ya, itu kayak itu gitu bisa sih. baru bisa dibilang wah ini seram nih kalau koinnya gerak tanpa dipegang. Ya itu sih. Ya itu sih belum kita coba. Sama juga orang yang menjelangkung mungkin gitu juga. Jelangkung itu adalah awu yang dipakein baju. Awak yang dibentuk salib. Ya kan? Awu yang dibentuk salib dia nggak boleh tuh. Kristenisasi. Waktu zaman dulu kak bahkan pernah orang dikutuk kan dari yang jadi binatang jadi batu kan dari awu dikutuknya. Nah, kambing tree pun nggak boleh dipercaya karena kambing itu kan bentuk satanisme. Iya. Satanisme 666. Iya. Nah, itu. Namanya 3. Kambing tri ya nggak juga sih. Kambing kan banyak nggak 3 doang. Jadi trinya itu adalah segitiga. Nah tuh. Sangat relasi, sangat relate dengan pembicaraan hari ini. Malam. Kambing itu lambang satanis. Iya kenapa juga bilang apa nih lambang penyesat tuh. Nah itu. Illuminati. Nah Kenapa masih segitiga Illuminati? karena tri tadi. Karena kambing tri. Berarti orang yang memakai kartu tri sesat? Enggak juga. Itu nggak ada kambingnya. Coba kalau ada kambingnya. Bahaya. Kambingnya bahaya. Kambingnya dikurban. bisa jadi. Itu semua karena elit global. Untuk info yang lebih lanjut bisa ditanyakan Bli Jering yang sedang Tapi mendekap di penjara Bali. Semoga beli jaring bisa Bikin lagu lagi. ya beraktivitas lagi seperti biasanya, berkarya. Dan juga saya kalau saya sih agak punya pandangan lain tentang Bli Jering. Menurut saya lebih baik Bli Jering tetap di penjara agar Bunda Nora menjadi milik saya. Bunda Nora yang perasaan seksi. juga gak enak. Udah merasa merinding. Mungkin kita tutup aja lah. Sepertinya Muhammad Nuradi memang dia udah lain nih dari tadi. Oh iya sih. Ngomongannya udah nggak jelas. Iya kan Ya, tadi matanya sudah merah. Matanya sudah merah. Dia Ingusnya udah keluar. memang ada kayaknya. Memang ada. Oke, karena memang ada. Oleh karena itu kita tutup podcast ini dengan meneriaki ada sekeras mungkin. Oh iya. Yang dengar nih cewek, kabari aku lah. Oke. Itu adalah bukti kalau dia ada. Ya, oke. Oke, Nanti kita crop aja. Ya. Oke, Kita pangkas. kita teriak ada 3 kali. Terus rungka podcast. Ya siap. Oke. 1 2 3. Ada. Rungka podcast. Prediksi. Gila.